Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Bu Titi Pujiastuti. Sebelum menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Kartika Triwantari. Nomor induk mahasiswa 161804442L. Saya Clara Josefa Fernandes dengan NIM 161804334L. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Satria dengan NIM 161804339L. Baik, pada awalnya kita perlu mengetahui apa itu hakikat anggaran. Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Poin pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Poin kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contoh unit yang terjual atau diproduksi. Poin ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Kalau di Indonesia, misalnya itu seperti mendekati hari-hari raya, misalnya Lebaran, Natal, dan lain-lain. Poin keempat merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Poin kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenang dari pembuat anggaran. Poin keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Poin ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Proses penyusunan anggaran harus dibedakan dari A. Perencanaan strategis dan B. Prediksi. Selanjutnya, hubungan dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasi berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Perbedaan lain antara rencana strategis dan anggaran adalah bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Selanjutnya, perencanaan perbedaan dengan prediksi. Anggaran berbeda dari prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Poin pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Kedua, dapat untuk periode waktu kapanpun. Poin ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Poin keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Poin kelima,
Suatu prediksi diperbarui sehingga setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Poin ke-6, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Selanjutnya, kegunaan anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Poin pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Poin yang kedua, untuk membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Poin ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Dan poin keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Selanjutnya, isi dari anggaran operasi. Isi dan anggaran operasi yang umum dan membedakannya dengan jenis lain dan dokumen perencanaan. Rencana strategis dan anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran neraca yang akan dijelaskan dalam subbagian berikutnya. Jumlahnya adalah jumlah dolar yang direncanakan untuk tahun itu bersama-sama dengan jumlah kuantitatif seperti jumlah kepala, misalnya jumlah pegawai dan penjualan dalam unit. Selanjutnya, kategori anggaran operasi dalam organisasi yang relatif kecil, terutama yang tidak mempunyai unit bisnis. Keseluruhan anggaran mungkin hanya setebal 1 halaman saja. Dalam organisasi yang lebih besar, ada halaman ringkasan dan halaman-halaman lain yang berisi rincian dari unit bisnis, ditambah penelitian dan pengembangan, serta beban umum dan administratif. Pas-pas pendapatan disusun pertama kali, baik karena merupakan pas pertama dalam laporan laba rugi maupun juga karena jumlah anggaran pendapatan memengaruhi jumlah dari banyak pos lainnya. Ada poin-poin sebagai berikut, yaitu poin pertama adalah poin anggaran pendapatan, poin kedua anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, poin ketiga beban pemasaran, poin keempat beban logistik, poin kelima beban umum dan administratif, poin keenam beban penelitian dan pengembangan, poin ketujuh pajak penghasilan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arif Rizky Satria. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi. Anggaran-anggaran lain. Meskipun fokus utama adalah penyesuaian anggaran operasi, anggaran yang lengkap juga meliputi anggaran modal, anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas. Beberapa perusahaan juga menyusun laporan untuk tujuan-tujuan non-keuangan. Anggaran modal. Anggaran modal menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui, ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca dan keputusan-keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal. Secara keseluruhan, anggaran neraca bukanlah alat pengendalian manajemen, namun beberapa bagiannya memang bermanfaat untuk pengendalian. Anggaran laporan arus kas. Anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan dipasok oleh laba ditahan dan berapa banyak jika ada yang harus diperoleh dan pinjaman atau dan sumber-sumber luar lainnya. Hal ini tentunya adalah penting untuk perencanaan keuangan sebagaimana diindikasikan oleh namanya. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama tahun itu, biasanya dibuat per kuartalan. Proses penyusunan anggaran. Itu ada Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Penerbitan pedoman. Langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Kemudian ada usul awal anggaran. Menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan sifatnya mengembangkan permintaan anggaran, karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas karyawan dan sumber daya lain
yang seperti yang mereka miliki saat ini. Maka ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Atasan cenderung untuk menilai validitas dan liar penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang memengaruhi adalah bahwa kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dan kinerja tahun berjalan. Tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan memulai beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dan unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Sebagian analisis mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan, apakah pusat layanan dan dukungan merencanakan pelayanan yang diminta dan mereka, apakah anggaran tersebut akan menghasilkan laba yang memuaskan. Jika tidak, maka usulan anggaran akan dikirim kembali untuk dikerjakan ulang. Jenis analisis yang sama juga terjadi di kantor pusat. Revisi anggaran. Ada dua jenis umum revisi anggaran. A. Prosedur yang memungkinkan permutakhiran anggaran secara sistematis. Kemudian yang B, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Clara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Aspek-aspek keperilakuan. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Beberapa pertimbangan motivasional dalam menyusun anggaran operasi dijelaskan berikut ini. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Peneliti telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yaitu proses di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran, mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial. Karena dua alasan. Yang pertama, kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Hal ini mengarah kepada komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang kedua, hasil menyusun anggaran partisipasi adalah pertukaran informasi yang efektif. Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari anggaran yang paling dekat dengan lingkungan produk atau pasar. Lebih lanjut lagi, pembuat anggaran mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama fase peninjauan dan persetujuan. Penyusunan anggaran partisipatif adalah sangat menguntungkan untuk pusat tanggung jawab yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti karena manajer yang bertanggung jawab atas pusat tanggung jawab semacam itu kemungkinan besar memiliki informasi terbaik mengenai variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban mereka. Tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Ada beberapa alasan mengapa manajemen senior menyetujui anggaran yang dapat dicapai untuk unit bisnis. Yang pertama, jika target anggaran terlampau sulit, manajer termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan jangka pendek yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Target laba
yang dapat dicapai adalah salah satu cara untuk meminimalkan tindakan yang disfungsional ini. Yang kedua, target anggaran yang dapat dicapai mengurangi motivasi para manajer untuk terlibat dalam manipulasi data. Misalnya, provinsi yang tidak memadai untuk klaim garansi piutang yang tertagih, keusangan persediaan, dan seterusnya untuk memenuhi anggaran. Yang ketiga, jika anggaran laba unit bisnis mencerminkan target yang dapat dicapai, manajemen senior dapat pada akhirnya mengungkapkan target laba ke analisis sekuritas, pemegang saham, dan pihak-pihak eksternal lainnya dengan perkiraan yang sewajarnya bahwa hal tersebut adalah benar. Yang keempat, anggaran laba yang sangat sulit untuk dicapai biasanya mengimplikasikan target penjualan yang terlalu optimis. Hal ini dapat mengarah pada komitmen yang berlebihan atas sumber daya guna mempersiapkan diri untuk aktivitas penjualan yang lebih tinggi. Adalah aneh baik secara administratif maupun politis untuk merampingkan operasi jika tingkat penjualan aktual tidak mencapai target yang optimis tersebut. Yang kelima, ketika manajer unit bisnis mampu mencapai dan melebihkan target mereka, ada suasana kemenangan dan sikap positif dalam perusahaan. Salah satu keterbatasan dan target yang dapat dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan menyediakan pembayaran bonus untuk kinerja aktual yang melebihi anggaran. Yang keempat, anggaran laba yang sangat sulit untuk dicapai biasanya mengimplikasikan target penjualan yang terlalu optimis. Hal ini dapat mengarah pada komitmen yang berlebihan atas sumber daya guna mempersiapkan diri untuk aktivitas penjualan yang lebih tinggi. Adalah aneh baik secara administratif maupun politis untuk merampingkan operasi jika tingkat penjualan aktual tidak mencapai target yang optimis tersebut. Yang kelima, ketika manajer unit bisnis mampu mencapai dan melebihkan target mereka, ada suasana kemenangan dan sikap positif dalam perusahaan. Salah satu keterbatasan dan target yang dapat dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan menyediakan pembayaran bonus untuk kinerja aktual yang melebihi anggaran. Teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama, simulasi. Merupakan metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Yang kedua, estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Yang ketiga, estimasi titik. Perlu untuk tujuan pengendalian, tetapi untuk tujuan perencanaan, suatu rentang dari hasil-hasil yang mungkin bisa lebih menolong. Setelah anggaran disetujui secara tentatif, adalah mungkin dengan menggunakan model komputer untuk mensubstitusi distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik penting. Sekian penjelasan tentang penyusunan anggaran. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.